Shalom, selamat pagi teman-teman yang terkasih dan dalam Yesus Kristus. Pagi ini sebelum kita memulai saat teduh, mari kita semua datang di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala kita mau berdoa kepadanya. Mari kita buat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami bersyukur pada pagi ini. Kalau kami diberi kesempatan lagi untuk boleh bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan kekuatan yang baru daripadamu. Di mana semalam kami sudah tidur, sudah nyenyak, Engkau sudah pimpin kami. Terima kasih ya Bapa. Pagi ini kami datang kepadamu karena kami mau memohon pimpinanmu ya Tuhan, Roh Kudus, pimpin kami saat teduh pagi ini. Baik kami mau memuji namamu, menyembah namamu, dan mau merenungkan firman-Mu. Tutup bungkus kami semua dengan para pelayan-Mu, dan bagi semua yang ada di Zoom ini, ya Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang Maha Pengasih, kami juga mohon berkati jaringan internet kami masing-masing di rumah kami, agar semuanya boleh berjalan dengan lancar saat teduh pada pagi hari ini. Dan Roh Kudus, biarlah Engkau memimpin acara kami, Kau yang atur semuanya, biarlah kami boleh menikmati kasih-Mu Tuhan di hari yang baru ini dengan berkat yang baru daripadamu. Bapa yang baik, kami juga mohon ampun atas dosa dan kesalahan yang kami sudah perbuat. Ya kami lakukan dengan sadar maupun tidak sadar. Biar kami boleh layak Tuhan menerima berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah doa ini Tuhan kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan perantara kami. Amin. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Pagi ini kita bisa berkumpul kembali di dalam Zoom ini. Oleh karena kasih-Nya kita mau bersama-sama mengikuti saat teduh di pagi hari ini. Mari sahabat terkasih, kita sama-sama naikkan pujian sebagai ucapan syukur kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Ya Bapa, kami mau selalu bersyukur kepada-Mu atas semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Mari sahabat terkasih, kita naikkan sekali lagi pujian kita pagi hari ini.
Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Kasih Allah sungguh telah terbukti di dalam kehidupan kami. Kasih Allah senantiasa menyertai kita semua yang ada di sini. Kita yang percaya kepadanya, kita mau terus menyembahnya selama hidup kita. Mari sahabat terkasih, saat ini kita bersama-sama datang ke altarnya. Kita buka hati kita. Biarlah Roh-Nya yang kudus menjamah hati kita masing-masing dan merasakan hadirat-Nya. Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari kita buka hati kita untuk menerima jamahannya. Roh-Mu yang hidup pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang hidup pulihkanku,
bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Ya la ya, ya la la ya, ya la la ya, Marilah kita hening mendengarkan suaranya. Aba, ya Bapa, terima kasih untuk ada bersama-sama dengan kami pagi hari ini. Kau lingkupi kami dalam hadirat-Mu. Bapa, pagi ini kami mau berdoa untuk anak terkasih-Mu Magda. Beri Roh Kudus-Mu untuk menuntunnya membawakan firman dan renungan pagi hari ini. Letakkan apa yang ingin Kau katakan, Bapa, ke dalam pikiran dan mulutnya, dan berilah kami hati untuk mendengar-Mu.
dan semua yang dikatakan dapat sampai ke telinga kami yang mendengar. Kami mau taat Bapa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Renungan pada pagi ini kita ambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 31 hingga 47. Tetapi saya akan bacakan dari ayat 36 hingga 43. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang mengutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu, kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, penggalan perikop pada pagi ini adalah lanjutan dari bacaan yang kemarin tentang pernyataan Yesus tentang dirinya. Kalau kemarin Bu Sance memberikan renungan bahwa kita diminta untuk mendengarkan Dia sebagai anak Tuhan, dan kita sebagai pengikutnya kita harus mendengarkan suaranya. Kali ini kita mendengarkan kisah tentang Yesus yang meminta kita untuk datang kepadanya. Di awal perikop kita melihat ceritanya bahwa Yesus banyak menerima penolakan. Yesus banyak menerima bahwa banyak yang datang kepadanya tetapi tidak percaya. Yesus banyak dituntut bukti bahwa dirinya adalah anak Allah, bahwa dirinya adalah utusan Allah. Bahkan orang-orang pintar yang membaca kitab suci, orang-orang Farisi pun banyak yang tidak percaya. Banyak pula yang mengusirnya, banyak pula ingin yang membunuh dia. Tetapi bila kita melihat pada kitab suci, sebenarnya banyak yang sudah menyatakan bahwa dirinya adalah anak Allah. Seperti pada Yohanes 1 ayat 29 yang dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis saat Yohanes Pembaptis ingin membaptis Yesus. Di situ turunlah burung merpati yang menyatakan, "Ia inilah anak Allah." Kemudian oleh kesaksian Nikodemus yang menyatakan bahwa, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Kita bisa baca pada Yohanes 3 ayat 23. Dan pada saat Yesus dibaptis, suara Allah berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Kita bisa baca pada Matius 17 ayat 5. Dan banyak sekali pada perjanjian lama dan perjanjian baru yang menyatakan banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus, yang itu tidak berasal dari kuasanya sendiri, tetapi juga karena kasih Allah dan kuasa Allah yang menyertai dia. Tetapi tetap saja manusia pada zaman itu
atau orang-orang Farisi yang mempelajari kitab suci pun, ahli Taurat yang mempelajari kitab suci pun tidak percaya, tidak sedikit yang tidak percaya, yang mengatakan dia bukanlah orang yang dikatakan pada perjanjian lama yang akan datang, yang akan menyelamatkan umat manusia. Itu karena kedegilan hati manusia. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita saat ini? Kita pagi-pagi datang di saat orang lain mungkin masih tidur. Mungkin di saat ini di tempat Bapak Ibu sekalian sedang turun hujan. Tentunya enak sekali kalau kita saat ini masih tidur. Kita datang di saat teduh saat ini, mendengarkan Injil Tuhan. Kita sama-sama merenungkan dan kita sama-sama memuji Tuhan. Apakah kita datang hanya untuk datang pasang badan? Apakah kita datang dengan membawa iman kita? Kita datang dengan kerinduan dan rasa percaya bahwa Allah lah sumber keselamatan kita. Yesus sendiri mempunyai kerinduan bahwa kita semua datang kepadanya dengan iman. Datang dan percaya kepadanya, datang dan menjadi saksinya. Menjadi saksinya artinya siap untuk mewartakan kabar baik kepada sesama. Sudah siapkah kita di sini untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, mewartakan kasih Allah kepada setiap orang yang kita jumpai pada hari ini? Karena di luar sana banyak sekali yang masih merindukan wajah Allah, kasih Allah dalam kehidupan mereka, dalam kehausan mereka, dalam setiap masalah hidup mereka. Mungkin tidak harus kita menyelesaikan masalah mereka. Mungkin dengan sapaan kita, mungkin dengan senyum kita sudah menjadi saksi Kristus dalam hidup mereka. Mari Bapak Ibu, melalui perikop hari ini, kita bisa renungkan apakah kita sudah datang dan percaya kepadanya. Apakah kita sudah menjadi saksi Kristus yang membawa wajah Allah bagi sesama kita? Apapun peran kita dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak perlu muluk-muluk, tidak perlu besar, tidak perlu peran yang mewah-mewah atau yang besar-besar, tetapi dengan hati tulus dan kita bisa mencerminkan kasih Allah kepada sesama. Kita bisa menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kita untuk sesama kita pada hari ini. Walaupun kita mungkin saja menerima penolakan-penolakan, walaupun mungkin saja orang lain mencibir kita, walaupun mungkin saja orang lain melihat kita sebelah mata, tetapi kita boleh mengingat tentang bagaimana Yesus sendiri mengalami penolakan-penolakan. Biar saja kita mengalami penolakan, anggap aja kita ingat akan kisah Yesus yang selalu mengalami penolakan. Tetapi dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh kasih, kita memberikan kasih kepada sesama kita. Saya coba tutup renungan singkat pada hari ini dengan sebuah lagu. Lagu ini yang selalu menyemangati saya setiap hari. Karena mungkin saya suka cerita bahwa saya pun sedang mengalami masa-masa yang cukup sulit di kantor. Tetapi lagu ini pun yang memberikan saya kekuatan setiap hari, supaya saya juga bisa selalu memberikan kasih kepada sesama saya di kantor, supaya saya pun tidak kemudian terjerumus menjadi orang yang kemudian menyebalkan ya, tetapi bisa selalu memberikan kasih kepada sesama. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas
Ah, berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Tanganmu untuk melakukan tugasku, berikan ku kakimu untuk melangkah dalam rencanamu. Berikan ku, berikan ku hatimu. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati setiap langkah hidup kita. Mari kita tutup kegiatan ini dengan doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji dan syukur kami mau haturkan kepadamu Bapa, karena firman-Mu selalu baru di dalam hidup kami. Terima kasih untuk anak-Mu Mahda yang telah membawakan firman-Mu pagi ini. Firman-Mu mengingatkan kepada kami Bapa, tidak mudah untuk menjadi pengikut-Mu. Begitu banyak cibiran, kucilan, bahkan hinaan yang kami terima. Tapi kami percaya Bapa, ketika kami melihat putra-Mu Yesus yang memanggung dosa-dosa kami, begitu banyak hinaan, cibiran yang Dia terima ketika Dia memanggul salibnya ke Gunung Golgota. Bantu kami Bapa, agar kami bisa menjadi seperti putra-Mu Yesus. Puji syukur juga kami mau panjatkan kepadamu Bapa, karena kami boleh memiliki Allah yang hidup seperti Yesus. Dia Allah yang penuh kasih dan taat, dan janjinya tidak pernah Dia tepati. Dia selalu mempunyai janji-janji yang baik untuk kami anak-anaknya ini. Bapa, biarlah kami menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu, mewartakan segala firman-Mu untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa karena kami telah Engkau selamatkan. Terima kasih ya Bapa karena kami ada saat ini karena Engkau. Biarlah ketika kami tidak percaya, kami mohon kepadamu. Tambahkanlah terus iman percaya kami kepadamu. Dan pinjamkanlah kami hatimu ya Bapa, untuk kami bisa semakin lebih mengenalmu dan percaya kepadamu. Terima kasih juga Bapa untuk keluarga komunitas pemurnian hati ini. Terima kasih untuk Kivila dan Pak Paulus, untuk kami tim yang setia melayani Engkau dan juga anak-anakmu yang setiap pagi selalu taat dan rindu untuk mengikuti saat teduh. Biarlah Bapa, perlahan-lahan iman kami tumbuh dan berkembang. Dan biarlah kami untuk tetap fokus kepadamu. Kami juga berterima kasih Bapa dalam komunitas ini. Kami saling menguatkan dan kami percaya Kau tutup bungkus kami semua dari segala kuasa-kuasa yang bukan berasal daripadamu. Biarlah darah putra-Mu Yesus selalu melindungi dan mengurapi kami. Kami juga bersyukur karena begitu banyak kegiatan dalam komunitas ini ya Bapa. Kami mohon doa untuk PH-Sel yang akan dilakukan nanti malam. Kau bimbing anak-anakmu, Kau pimpin mereka, Kau urapi mereka, Kau tutup bungkus semua peralatan jaringan internet, device apapun yang digunakan nanti malam Bapa. Bapa, kami mau bawa hari ini ke dalam tangan-Mu, tubuh, jiwa, dan roh kami, dan kami mau bawa semua doa-doa ini ke dalam kehadirat-Mu, melalui perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, sebab Dia yang berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan doa untuk komunitas. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami mau benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini,
kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan foto. Saya mulai layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.